Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat cara pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang, kehendak menjadi. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Siap. Nah, Bagaimana ini, caranya sembuh? Ini saya beritahu latar belakangnya dulu ini, Pastor Billy. Ya. Waktu saya itu umur 9 tahun, waktu itu kan banyak sekali namanya itu demam berdarah. Ya. Dan penyakit pes tikus. Pes tikus, oke. Tikus, karena tikus. Oke. Nah, waktu itu saya mau ikut kakek nenek guru saya untuk belajar. Nah, waktu itu saya waktu mau pindah lokasi karena tempat kakek nenek saya itu banyak sekali nyamuk. Oke. Dan banyak sekali tikus. Karena rumahnya rumah gebyok. Nah, waktu itu gebyok itu dari bambu itu loh. Ya. Nah, waktu itu kakek saya ngajarin saya, nyuruh orang tua saya, pertama, saya harus makan pisang setiap hari. Ya. Nah, kebiasaan itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang saya makan setiap hari. Oke. Pisang, kedua jambu biji. Jambu biji, oke. Yang dalamnya merah. Oke. Jambu biji yang dalamnya merah itu loh. Bukan yang putih, yang dalamnya merah. Ya. Nah, ketiga apokat. Nah, ketiga apokat. Nah, keempat telur setiap hari itu 2 biji. Telur ayam putih Ya. dan kuningnya. Nah, kalau yang kolesterol ya putihnya saja. Nah, ya. 4 ini harus dimakan setiap hari selama seminggu 2 minggu sebelum pindah ke tempat kakek nenek saya. Ya. Oke. Nah, seminggu kemudian, seminggu lebih, saya pindah ke tempatnya kakek nenek saya. Nah, dan kebiasaan itu sampai sekarang saya lakukan. Ya. Itu saya tidur dekat tikus jarak 1 meter, beranak cucu berapa generasi sampean? Tikusnya? Oke. Karena dari saya umur 9 tahun sampai umur 18 tahun, bayangin. Wow. Berapa generasi udah tikusnya. Ya. Di samping saya jarak 1 meter. Ya, oke. Terus? Saya tidak terkena penyakit pes. Padahal itu musim pes tikus. Tikus. Wow. Kedua, di situ banyak nyamuk demam berdarah yang kena. Saya enggak. Oh, wow. Nah, itu makanya setelah saya bertobat, nah saya menikah, anak-anak saya setiap hari harus makan itu. Oh, buah-buahan tadi itu ya? Sama jus seledri sama wortel. Setiap hari itu. Setiap hari. Ya. Dan selalu guru saya ajarkan ke saya, manusia itu diciptakan itu untuk bergerak. Buktinya kita ini tidur itu jantung tetap berdetak. Artinya bergerak. Kalau ingin kita ini sehat, kita harus bergerak badan kita. Nah, makanya saya setiap hari selalu bergerak. Saya kalau di kebun itu, di kebun ya, kalau di rumah sendiri di Solo itu jalan kaki itu minimal 3-4 kilo jalan. Itu jalan itu. Nah, ini kebiasaan saya setiap hari ya. Jadi minum air putih dulu. Setelah itu minum kopi. Nah, kalau saya kopinya itu dari kecil itu saya memang tidak terlalu suka gula.
Jadi saya kopinya itu kopi hitam Oh, dari biji. Jadi biji. kalau kopi itu bubukan saya kurang suka. Hmm. Jadi biji di roasting. Mhm. Nah, setelah di roasting, nah setelah itu di grinder. Pagi saya pasti minum itu Oh, dulu. ngolah sendiri berarti ya? Nah, setelah itu saya minum 1 cangkir, baru jalan. Wah, baru aktivitas. Nah, jadi kebiasaan saya setiap pagi itu kalau minum kopi itu saya sejak umur 9 tahun. Wih, sejak 9 tahun sudah minum kopi setiap pagi. Pagi. Wah, Sebelum makan nasi. ya, 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 ya. Nah, kebanyakan kalau orang kan makan nasi dulu atau Ya, roti dulu. baru. Saya enggak. Karena Saya kan enggak. mah gitu ya. Kalau saya enggak, Enggak ya? langsung minum kopi, olahraga, jalan. Wow, oke. Nah, dan saya minum kopi malam pun tetap tidur, sekalipun minum kopi malam, Wow, karena udah kebiasaan. udah kebiasaan ya. Nah, dan itu setiap hari itu, jadi banyak teman-teman saya kena corona, kanan kiri samping kena corona ya, saya dicek ya tetap negatif terus. Nah, itu dia. Berarti karena pola hidup yang telah dibangun cukup lama ini ya. Saya kan rutin setiap hari, walaupun Iya, saya udah umur 47 ya, Pastor Billy ya. iya, iya sekarang ya. Ya. Oh. 47 kan ini masih lumayan Pastor Billy. Iya, kencang semua itu kulit semua pada bagus. Masih kencang semua. Iya benar, nggak ada kendor ya. Karena ini setiap itu pagi kebiasaan Ya, saya itu pagi minum kopi. ya. Nah, setelah kopinya kopi hitam, Wah. kopi hitam asli, tidak campur jagung karena yang gilik grinder saya sendiri. Oh iya benar, jadi terpercaya karena ngolah sendiri ya berarti. Kalau orang lain yang ngolah bisa ada campurannya ya. Jadi Iya bijinya lihat benar-benar asli gitu. Nah asli. di kebun tempat saya kan juga ada kopi. Yo, tanaman kopi maksudnya. Hmm, Ya. oke oke. Nah, tapi kalau kopi saya paling suka dari Papua. Oh, Karena kebetulan kawan saya dari Papua selalu ngirim tuh 6 bulan sekali ngirim kopi ke saya khusus biji. wah. Oh, bijinya loh, bukan bubuan ya berarti ya. Enggak mau saya bubuan. Oh, enggak mau, siap. Ya. Karena dia tahu saya sukanya kopinya itu jenis yang keras gitu loh. Hmm, hmm. Bau yang strong. Dan saya Wah, selalu suka original Arabica. Dia tahu itu. baik. Dia tahu. Dan dia tahu kesukaan saya itu pasti di daerah sekitar Gunung Jayawijaya. Oh, Jadi kopi yang di Papua yang dekat dengan eh, Gunung Jayawijaya. iya. Hawa Berarti yang ada, sangat dingin. iya daerahnya ya betul-betul bagus buat kopi ya. Hmm. Dan itu kalau saya pesan itu 5 kilo, 10 kilo, saya dikirim. Ya, ya. Nah, kirim, habis telepon langsung kirim gitu. Nah, tapi repotnya ada Pastor Billy. Iya. Kalau minum kopi sunsetan itu nggak bisa minum saya. Sasetan yang campuran ada gula, ada susu itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Kayak cappuccino itu nggak bisa minum saya. ya 3 in 1 gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi saya karena dari usia 9 tahun itu minum saya hanya ada 3. Ya, Pertama air putih itu pasti. ya. Kedua itu teh. Hmm. Teh itu pun saya dari kecil tidak pakai gula. Ah. Nah, ketiga kopi dan semuanya tidak pakai gula. Tanpa gula ya memang gula itu bahaya kadang ya diabetes segala macam. Apa Mm-mm. apa fungsinya kopi untuk ke COVID ini? Apa ada pengaruh khusus kah ke COVID itu? Ya, kalau kita minum kopi kan ngilangin stres dikit-dikit. Benar benar benar. Ini itu teh itu tanpa gula juga itu ya. Ini kayu secang. Oh kayu secang. Iya iya.
Saya kalau setiap hari minumnya kayu secang. Kalau malam tuh ya, kayu secang, kunir, jahe, kencur, Woi, serai. mantap itu. Nah, Jamu-jamuan ya. kalau serai kan kita nanam, ada nanam. Oh, itu semua direbus, airnya Mm-mm. kita minum tanpa gula. Ya. Baik. Nah, kalau enggak dikasih madu. Oh, madu lebih bagus ya daripada gula ya. Kalau madu kan kita pelihara tawon di kebun. Oh, iya. Kita kan di kebun itu pelihara tawon itu ada 80 kotak. Woi, jadi manen sendiri berarti ya. Oke, oke, kembali tadi apa tidur bersama dengan segala macam, ada tikus, ada demam berdarah, tapi tetap anti. Nah, itu apa karena Imun, minum karena daya imun tahan ya, tubuh. kayak daya tahan Nah, tubuh. Daya tahan tubuh dan tadi, ya silakan terus. dan dari kecil itu kan Hmm. saya itu kan dilarang makan goreng-gorengan. Ah, ya itu dia kuncinya. Nah, tapi setelah bertobat kan diajak plan kemana-mana banyak goreng-gorengan Dan enak-enak itu ya. dan Cakwe enak-enak. gitu. Makanya sekarang karena ada PPKM, PSBB, nah itu, nah saya Hmm. kembali ke kehidupan pada waktu zaman dulu. Jadi Ya, goreng-gorengan saya kurangin gitu kan. ya. Oke, siap, siap. Tapi olahraga tuh harus setiap hari. Hmm. Olahraga yang paling bagus tuh berjemur sekalian itu jam berapa? Kalau saya jalan kaki itu jam 8. Jam 8 ya. Sekalian 8 berjemur. kalian berjemur. Oh, Mm-mm. berarti itu dapat matahari sinar, terus makanan pola hidup yang jamu-jamuan dan buah-buahan tadi ya. Terus apa Mm-mm. lagi nih supaya bisa sembuh dari COVID ini? Sebenarnya gini ya, Hmm. waktu itu saya bicara sama dokter Terawan. Ya, ya ini nih ya, Makan enak, makan enak. tidur enak, eh, berjemur matahari, Ya. hati gembira, Oi. sembuh. Karena itu yang menaikkan imun, Iya benar benar daya benar. tahan tubuh. Iya. Sekalipun makan enak, stres, ngedrop. Ngedrop langsung. Hmm. Hmm. Jadi Iya, penting itu imun gitu. imun tuh daya tahan tubuh sendiri itu ya. Daya tahan tubuh. Dokter Terawan selalu beritahu saya gini, Hmm. virus itu yang bisa mengalahkan virus itu hanya daya tahan tubuh. Oh, daya tahan tubuh manusia sendiri. Imun kita, daya tahan tubuh kita. Nah, orang kan masing-masing punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Caranya Nah, untuk bisa menyamakan, untuk bisa mengalahkan virus itu, pola hidup. pola hidup tadi ya. Nah, kalau misal gini ya, ini Pastor Billy ya. Hmm. Ada seorang ibu, kita ini ada namanya perkumpulan, karena saya punya teman itu Hmm. rata-rata tuh udah 15 sampai 20 tahun yang lalu. Ya. Nah, itu pertemuan namanya pertemuan nenek-nenek. Ya. Hmm. Nah, saya manggil itu namanya pertemuan nenek-nenek gitu. Ya. Kan teman-teman itu. Nah, ada Yes. yang kena corona. Oh, di antara nenek-nenek itu kena corona, usia lanjut ini ya berarti? Belum. Oh, belum. Tapi saya manggilin nenek-nenek lah gitu. Oke, terus? Karena ada yang dosen udah doktor gitu ya. Oh, oke, Dan ada siap. yang sebagai apa gitu mau ngomong. Hmm. Wah, kena corona dia stres. Udah, enggak usah stres. Mau sembuh enggak? Iya. Apa Pak Daud? Makan pisang, jus jambu, Ah, ah, apokat, telur. Udah. 3 itu. Oh. Dan minum air putih, berjemur matahari, gerak Hmm. badan,
hatimu gembira, sembuh. Sembuh. Wah. Saya ngomong, karena yang bisa menghadapi virus itu hanya imun, daya tahan tubuh kita. Wah, itu keren sih, karena Tuhan juga memberikan imun itu untuk satu pertahanan diri juga ya dari virus dan bakteri yang menyerang kita ya. Oh, okay. Ada satu hal pelajaran yang saya banyak belajar dari kakek saya waktu kecil ya. Iya. Nah, waktu survival itu, 1 bulan itu, bayangkan umur 9 tahun, tidak ada pilihan, harus bertahan, nangis sudah stop, berhenti. Mau tidak mau harus berjuang. Bagaimana untuk hidup? Yang jadi pertanyaan, kenapa saya tidak masuk angin? Nah itu. Itu dia, di hutan loh itu ya. Dan baju hanya 1. Tanpa jaket. Tanpa jaket. Wah, itu kedinginan. Sakti nih, apakah karena ada kesaktian tersendiri? Waktu itu belum belajar. Oh, belum belajar, belum ada ilmu segala macam ya. Hanya diajari teknik pisau sebentar aja. Nah, kakek saya ngomong, pada waktu seseorang mengalami ketakutan yang sangat tinggi, dan ketakutan itu dirubah menjadi keberanian, disitulah kekuatan yang sebenarnya. Wih. Oh, that's good. Bagus ini. Mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dan itu... Karena sudah tidak ada pilihan. Nah, karena nangis sudah sehari semalam, tidak ada yang bantu, tidak ada yang nolong. Mau tidak mau harus bertahan bagaimana hidup. Nah, di situ kakek saya ngomong, pada waktu seseorang dalam ketakutan, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, bunuh diri, jalan pintas. Kedua, merubah ketakutan dari keberanian untuk bertahan. Nah, pilihan hidupmu hanya ada 2 itu. Nah, jadi kalau sudah sampai puncak ketakutan, itu hanya ada 2 pilihan ini. Iya. Puncak ketakutan, sudah tidak ada lagi khawatir, cemas, gak ada, tapi cuma sampai takut, tinggal 2 saja ya. Keberanian atau lanjut terus takut ya. Sama guru saya ngomong, jalan pintas, bunuh diri. Bunuh diri. Ini adalah tindakan seorang pengecut, dibilang gitu. Benar. Kakek saya selalu mengajarkan orang bunuh diri itu adalah orang yang lari kenyataan dan menyerah pada keadaan dan seorang pengecut. Wow. Jadi lebih baik 2 pilihan ini, bunuh diri atau berani langsung gitu ya. Itu dia. Dan kalau bunuh diri, maka dia teridentifikasi sebagai seorang pengecut. Sebagai seorang pengecut dan seorang pecundang. Oh. Iya. Jadi kakek saya ngomong ajarkan. Nah, hidupmu pada waktu puncak ketakutan, hanya ada 2 pilihan ini yang harus kamu pilih salah satu. Jadi pengecut atau jadi berani. Berarti ketakutan tuh memang ada, tapi respon dari kita itu akan menjadikan kita 2 pilihan tadi itu. Dan iblis seringkali justru malah membuat kita jadi pengecut dan takut dan bunuh diri malah. Dan masuk neraka. Dan masuk neraka. Karena semua orang bunuh diri pasti masuk neraka gitu. Nah di situ ngerti saya. Makanya karena keberanian itulah di situ saya bisa makan tikus, kucing, semua binatang. Karena untuk bertahan hidup harus berani. Berani benar. Karena nggak ada siapa yang menolong. Dia harus dari dirinya dia harus bangkit sendiri ya. Nah dari situlah saya baru mengerti. Nah disitulah sebenarnya menaikkan daya tahan tubuh. Sehingga 1 bulan bertahan. Oh. Iya. Gimana menurut Pastor Billy? Saya terpukau. Dan memang benar kenyataan itu. Orang seringkali sampai mau mengakhiri hidup, pasrah, tak berdaya. Ternyata
di puncak ketakutan itu punya dua pilihan tadi ya. Benar. Makanya kakek saya ngomong, kenapa kamu saya latih survival? Karena supaya saya mau lihat, kamu milih salah satu dari dua, milih mana? Ya. Dan akhirnya Pak Daud pilih yang keberanian. Karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lagi. Nah, disitulah kita bisa bertahan untuk ini. Ya. Saya kan pernah latihan sama anak saya kan ketusuk pedang. Ya. Ketusuk pedang bagian kaki kan sampai kelihatan tulang. Wih, ketusuk pedang ini. Iya, tembus kayak kena tulang gitu ya. Ya, terus? Ya, biasa. Biasa maksudnya? Ya, anak saya ngeliat udah kaget, ya saya hanya ulasin biasa gitu aja. Oh gitu, jadi responnya malah it's okay, kita bisa jalan lagi untuk latihan lagi begitu. Karena padahal apa? tulang kelihatan. Wah. Terus. Tinggal langsung dibungkus dah. Selesai. Iyalah, kalau kebanyakan orang begitu luka begitu langsung aduh jadi lebay begitu ya. Dan akhirnya aduh gimana? Tetap saya mau latihan tetap gitu. Tetap latihan masih bisa bungkus. Oh. Oke. Wah. Karena kalau sakit kita terlalu rasakan, terlalu kita rasakan, justru kita lemah. Oh, benar itu benar sekali. Jadi kalau sakit jangan semakin didalami sakitnya ya. Iya. Terus kita langkah apa yang boleh dilakukan ketika sakit? Lawan dengan firman Tuhan atau dengan bagaimana? Nah, kita jangan panik. Jangan panik. Oke. 2, hentikan pendarahan dulu. Ya. Kasih alkohol, udah langsung latihan. Mantap. Penting itu, karena dalam hidup kan pasti pernah ngalami sesuatu, tapi yang penting kan move forward lagi ya. Jalan lagi. Panggil anak saya sebentar ya. Boleh, sekalian saksian juga. Heli, ini loh, kakak terpilih ngomong. Tetes mau ikut? Tres, ayo. Bentar, Pak Billy. Kalau saya kan didik anak, tidak boleh menyerah pada keadaan. Ya sini, nih, ini Billy sini. Ini, nah ini anak saya Pak Billy. Hai, halo. Ini pernah tanya loh. Papi kan pernah latihan ketusuk pedang ini ya. Itu dia. Terus waktu ketusuk pedang bagaimana? Katanya habis itu langsung latihan lagi gitu ya. Coba ceritain dikit dong. Latihan lagi sebentar terus istirahat, diobatin. Tapi nggak ada rasa sakit atau biasa kan kena tusuk pedang atau kegores sesuatu yang tajam langsung rasa kayak udahlah nyerah dulu deh, berhenti dulu deh. Nah, ini enggak ya? Kelihatan tulang sampean. Iya. Wah, nggak takut kalau tulangnya kelihatan gitu waktu itu. Apa ya? Yang sakit yang apa? Aku cuma mandek. Wah, kok rahasianya apa? Kok bisa teguh, tangguh, dan terus lanjut lagi itu apa rahasianya biasanya? Tanya papa. Kalau saya aja itu pas latihan hujan aja, saya mau latihan, tetap latihan. Jam latihan. Ya, mentor ya. Biasa ada hujan lah, nanti dulu skip hari ini, besok lagi gitu ya. Kalau ini enggak ini. Jam latihan, lanjut gitu. Ya benar sih, memang itu sangat butuh untuk disiplin ya. Ini anak saya juga ini.
Nah, Halo. Ini ini umur juga berapa kalau kakaknya? latihan ya latihan. Ini kalau latihan juga latihan ya. Wah, makanya tangguh-tangguh semua ini. Wah, dua-dua perempuan ya. Iya. Wow, luar Kalau biasa tapi ini. keras enggak Petri sebenarnya. Nah, itu Dikit sih kadang. dikit kadang-kadang. Disiplin enggak Tapi tapi? Ya. disiplin ya supaya nanti waktu dewasa kan jadi strong Wonder Woman. Wah, tangguh-tangguh. Ini dua-dua perempuan. Kalau dapat satu laki itu malah jadi wah, jadi Rambo nanti. Oh. Karena Nah, itu apa ini, lagi? jadi kalau yang bagi kena corona, Iya. jangan merasakan sakit dan takut kematian. Oh, ya, that's right. Ya, bagus. Karena kematian itu ada jadwalnya. Bagi setiap orang punya jadwalnya masing-masing. Iya. Jadi enggak usah takut. Jadi maksudnya jadwal itu kalau belum jadwalnya nggak mungkin mati gitu. Iya. Begitu. Betul enggak Pastor Billy? Ini keren sih, keren sih. Sehingga orang kalau belum jadwalnya ya ngapain takut, jalani hidup saja begitu ya. Saya sendiri ngobrol-ngobrol ya. Ya. Waktu itu saya sama kawan saya Mayor Jenderal Glenny Kairupan. Ya. Dia satelitingnya Bapak Prabowo ya. Satelitingnya Pak SBY, satelitingnya Letnan Jenderal Romulo Simbolon ya. Oke. Terus? Nah, Mayor Jenderal Glenny Kairupan ini ngobrol-ngobrol sama saya. Ada satu rekanan yang IT gitu ya. Minta doa. Glenny Kairupan udah pensiun ini dia, tapi dia sudah kawan dekat dengan saya gitu loh. Ya. Yang rekanan IT ini punya anak itu kena positif corona. Dia sendiri juga corona. Dia juga. Oh. Tapi keluyuran. Kemana-mana jalan-jalan masih. Nah, nemuin kami. Justru malah ketemu Panaut, oke? Saya kan datang. Ya. Jadi Glenny Kairupan sama teman-teman kumpul. Nah, dia datang, saya datang, dia datang, minta doa. Oh. Tidak pakai masker. Dan tidak ngasih tahu. Waduh. Habis doa, besok dia diisolasi. Gimana? Nah, loh, mana itu? Siapa yang salah itu coba? Nah, kita waktu itu sudah doakan, gimana? Dan itu bukannya jaga jarak. Wong saya tumpang tangan gini, mulut dengan mulut jarak segini doang. Wong tumpang tangan. Wah, lah terus. Oke. Hari itu saya langsung sakti mendadak. Sakit mendadak. Bukan, sakti. Oh, sakti. Oke, sakti terus. Begitu tahu saya doain dia gitu, teman-teman yang lain nemuin saya jarak 3 meter semua. Langsung jaga jarak mereka. Wah. Kocak ini. Mereka tahu kalau Pak Daud kan nggak tahu waktu itu ya. Terus? Saya langsung dites, di swab, negatif tetap. Tetap negatif. Tetap negatif. Wow, luar biasa ya. Perlindungan Tuhan. Pertama perlindungan Tuhan. Ya. Kedua, karena saya setiap hari kan gerak badan, dan pola hidup. Iya. Ada lagi, Pastor Billy, lebih lucu lagi ini. Silakan. Saya itu diminta khotbah. Ya. Udah tahu? Nah, dijemputlah sopir dari gereja. Ya. Jemput ah? Ya. Nah, sampai rumah, karena itu satu mobil, kan tidak mungkin di mobil kita pakai masker terus kan?
Ya. Nah, saya buka masker. Tapi saya semprot gitu ya. Pada dia satu mobil mas saya sampai jalan tol. Udah ke jalan tol ini gini. Ngawi, udah sampai Ngawi. Oke. Sampai Ngawi itu jalan tol lah. Sopirnya ngomong gini, Pak, sebenarnya saya tuh tidak bisa jemput Bapak. Tapi Pak Pendeta tuh nyuruh saya jemput. Karena saya baru isolasi, Pak, kena corona. Loh, kok malah jemput saya? Drivernya kena corona, baru isolasi. Wah, bercanda deh. Wah, itu nggak bener. Terus gimana itu? Sepanjang jalan di mobil berdua dengan orang yang mengidap corona. Pak, saya itu baru isolasi, Pak. Udah selesai belum? Ya, karena dipanggil Pak Pendeta, ya langsung saya jemput Bapak. Wah. Dan sekarang mau tanya, apa saya mau turun kemana di jalan tol? Ditanya gitu. Enggak, saya mau berhenti kemana? Udah terlanjur satu mobil, sudah di tol. Sudah di tol di tengah jalan juga. Wah, bercanda deh. Terus habis gitu. Saya baru selesai isolasi, dia begitu. Wah. Udah kok, kamu udah negatif atau positif? Diam gitu aja. Nah, kita yang ini. Jadi kok kaku gitu ya. Jadi kayak awkward gitu ya situasi di mobil. Kalau dia diem berarti belum ngetes itu mungkin ya. Tapi dia tenang-tenangin saya. Udah saya dites Pak negatif. Dalam hati tidak mungkin dong matanya aja kayak orang teler gitu. Luar biasa. Walaupun dia ngomong udah dites Pak, aman Pak, saya negatif. Tapi matanya tuh merah ininya gitu tuh. Gitu. Wah. Nah, kalau jadi Pater Billy gimana? Udah satu mobil. Satu mobil udah jalan berapa menit, setengah jam lebih ya itu ya udah. 1 jam. Oh sudah 1 jam. Dan itu di jalan tol lagi. Lah kita mau turun kemana? Mau berhenti salah, dilanjutkan juga salah. Wah, kacau. Lagi. Itu tentang corona ini. Iya. Iya. Terus sampai di lokasi ketemu Pak Pendetanya gimana? Saya hanya diem aja, tidak enak sama pendeta. Oke. Berarti saya, lo orang kena corona, jemput. Wah. Karena Pak Pendeta ngirim driver yang ada coronanya. Tetapi saya tanya, kamu udah negatif apa positif? Negatif Pak, udah dites. Tapi matanya masih merah-merah sama. Masih serak gitu gimana coba? Waduh. Wah. Itu kapan itu Pak? Waktu setahun lalu. Ya. Ada lagi rasa Billy. Boleh silakan. Makanya daya tahan tubuh imun itu penting. Iya, benar sekali. Saya kan ini dijemput sama sopir itu. Iya. Teman saya yang bisa nganter. Itu dari pagi sampai malam. Kan enggak mungkin kita pakai masker terus di mobil kan? Iya. Udah toh? Besoknya dia diisolasi. Serius? Besoknya diisolasi? Terus? Mati. Wah. Waduh. Terus gimana? Ya, tapi padahal dites lagi. Tes lagi. Ya tetap negatif. Tetap negatif ya. Wih. Berarti melalui berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kelihatannya mengejutkan dan terjebak dalam suatu situasi,
Daya Dan tahan. sekarang coba kalau di jalan tol itu mau turun kemana, Pastor Billy? Itu dia. Mau panggil mobil online juga nggak bisa. Panggil tolong jemput saya, masa berdiri di tengah jalan. Terus ada orang ngeliat, tuh itu kayaknya Pak Daud Tommy di tengah jalan. Betul nggak, Pastor Billy? Iya, benar. Mau turun kemana lagi? Sampai keluar air mata ini. Wah. Itu ada lagi, Pastor Billy. Lebih lucu lagi. Oke. Nah, jadi itu kan ada di rumah sakit, ruang gawat darurat. Ya. Nah, saya diminta doa. Nah, ada ibu-ibu toh. Ya. Nah, di ini sama ditutup ini ya masker. Ventilator. Belum. Oh, belum. Nah, Sekian. saya datang diminta untuk doa. Ya, saya kan doa aja, Pastor Billy. Saya datang, lepas masker. Ibu ini juga lepas masker juga. Dua-duanya lepas masker semua ini. Terus? Saya haleluya dan minum Yesus, bahasa roh gini. Tiba-tiba ada yang berapa orang baju APD semua. APD. Langsung kaget ini. Nggak taunya ibu ini mau dikirim ke ventilator. Oh, itu. Ventilator kan sudah dalam tahap yang kesekian untuk dimasukkan, loh. Iya. Oh. Iya. Jadi, ini mau Bapak langsung udah lanjut setengah jam di situ doain lagi. Ngobrol-ngobrol sama ibu itu setengah jam. Nah, setelah itu datang baju-baju APD nah, itu dia. Langsung kaget gitu. Kaget lu, enggak pakai masker. Pakai masker. Nah, ibunya ini, Pak, ini penderita corona, ini mau kita kirim ke ventilator. Pendeta. Wah, berarti orang-orang APD sudah mengidentifikasi bahwa ini ibu sudah siap mau diangkut gitu. Iya. Ya, saya kan enggak tahu. Makanya. Dan apa terjadi? Gara-gara itu dicek lagi. Pak Daudnya dicek lagi. Sampai dicek lagi, tetap negatif. Wih, mantap. Nah, itu. Tapi kan saya enggak tahu. Iya. Wah, ini kita pendeta juga harus hati-hati juga ini mendoakan orang ini. Jangan sampai terjebak dalam situasi yang kita nggak bisa keluar. Wah. Gini, kalau yang sopir itu benar-benar terjadi di Jakarta itu. Dari pagi sampai malam itu. Perjalanan karena jauh. Enggak, keliling pelayanan di Jakarta. Keliling pelayanan. Iya. Jadi sering saya itu. Ya tetap dites, saya tetap negatif. Nah, itu rahasianya tadi karena satu, perlindungan Tuhan, dua, imun. Selesai. Dan ketiga, saya divaksin Nusantara. Nah, itu dia kuncinya itu. Pertama Tuhan, kedua imun, ketiga itu vaksin Nusantara. Jadi memang di vaksin Nusantara itu beda. Iya. Itu efeknya itu ini hampir tidak ada efek apapun ya, hanya daya tahan tubuh kita kuat gitu. Nah, itu dia, itu deh. Berdoa supaya Pak Presidennya mengesahkan ya. Jadi kalau ketemu orang corona itu pada sering lah. Nah, ini tahu enggak? Pastor Billy mesti kaget. Iya, apa itu? Orang pada sembunyi kan, kemana-mana. Harus di rumah. Enggak boleh kumpul-kumpul. Enggak boleh ini kan ya. Ya, benar. Nah, tugas kita kan pelayanan. Benar, nolong orang, nyampaikan kabar. Berita Injil. Tahu enggak, saya ini dari tahun 2020 sampai 2022 ini saya sudah di Palu. Nah, di Palu.
Makassar, Ya. Jakarta, Bali. Ya. Jakarta, Bali itu saya jalan darat. Jakarta, Solo, Solo, Surabaya, Jakarta, Surabaya, PP. Wow. Oh. Keliling kemana-mana. Keliling kemana-mana ya. Sudah ke kota-kota, traveling ke sini situ dan positif. Tidak ada sama sekali. Selalu Sama negatif sekali. ya. Negatif. Negatif terus ya. Dan kalau ke Bali kita jalan darat. Jalan darat, mobil maksudnya. Oke. Ya, Oke. mobil. Ya. Itu jalan darat tuh makan ayam betutu, makan babi panggang. Nah, dan enak sekali. Kenapa? Sepi. Itu dia. Jadi nggak perlu ngantri dan bisa Kedua, langsung. tolnya sepi. Oh, wah itu dia ya. Jadi Wah ini patut jalan tol dicontoh. jalan sendiri. Terusan ke Bali PP gitu. Dan itu Wah. kita nikmati benar-benar. Iya. Sepi memang. Iya karena PPKM semua pada takut, kita malah keluar menikmati hidup, perlindungan dan imun. Nah, tapi imun itu pun harus di maintenance juga kan. Iya benar. Dengan pola hidup, makan, minum. Nah, bagi saudara yang kena Corona, Omikron, Delmikron, atau Megatron. Megatron, Polytron juga boleh. Iya, klepon lah, macam-macam. Nah, penting ingat, jangan takut. Jangan takut. Justru kalau takut tuh ngedrop. Iya. Kedua, tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Tidur aja yang enak. Ya, deep sleep ya. Karena kalau kita tidur enak, tuh daya tahan tubuh naik. Ya, siap. Oke. Ketiga, pola makan. Pola hidup. Nah, itu. Keempat, berjemur matahari, olahraga. Wow. That's good. Setuju. Sangat setuju. Nah, kalau saya dari dulu kebetulan saya itu tidak hobi kayak halteran gini. Enggak. Halteran itu apa? Yang angkat besi gitu loh. Fitness. Saya enggak suka. Oh, iya. Karena saya sukanya itu ya alam gitu loh. Alam langsung natural maksudnya. Natural gitu. Misalnya apa nih? Kayak apa nih, push up. Ya. Itu pull up gitu, saat itu jalan kaki. Itu aja saya. Iya. Karena dari kecil kakek saya selalu ngelatih saya kan dilarang pakai ini, angkat besi gini tuh. Oh ya, barbel gitu jangan ya? Nggak boleh ya? Kalau kakek saya dulu ngelarang saya malah. Oh. Nggak boleh. Kenapa? Katanya kecepatannya, kelincahannya berkurang. Ya. Agility-nya jadi berkurang karena terhambat beban-beban tadi itu ya. Jadi saya katanya penting itu untuk otot gerak semua itu dengan jalan kaki. Nah, setelah itu kalau dulu itu kita pakai ini loh, besi gitu. Saya sampai sekarang di rumah ada untuk anak-anak ya, besi. Ya. Nah, hanya gini aja. Oh, bergantungan. Iya. Bergantungan. Gitu aja. Gimana itu Pastor Billy? Iya, bagus. Saya suruh anak saya juga bergelantungan gitu. Supaya juga melatih mereka supaya bisa tinggi. Dan benar juga sih. Iya. Terusan kalau dari kecil kan nggak boleh sama kakek, nggak boleh gini. Iya, nggak boleh barbelan, fitness, nge-gym, yang berat-berat ya nggak boleh ya. Benar. Dan angkat besi gitu, dulu saya dilarang. Iya. Jadi bayangin saya udah pendek, angkat besi malah dari kerdil dong. Jadi tambah kerdil nanti. Jadi hanya dilatih
Setiap hari suruh gini, gitu, gitu. Iya. Terus Jadi itu gerak semua. Nah, tapi itu kakek saya ngomong, penting selama kamu hidup, apa yang saya latih untuk gerak badan kamu ya lakukan gitu. Iya. Wow. Mantap, mantap, bagus. Karena itu yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kita tuh itu. Iya, bergerak ya. Tadi saya suka sih dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk bergerak. Karena tidur itu juga detak jantungnya juga bergerak ya. Ya, benar sih. Jadi kalau di rumah nganggur, nggak kerja, nggak aktivitas, malah tambah kena stres, tekanan, ya malah kacau ya. Cepat mati. Cepat mati. Ada cara mati dengan cara nikmat. Oh ya? Wah, gimana nih? Makan durian, sate kambing, selesai. Makan durian dan kambing. Betul? Itu bisa kalau darah tinggi. Iya kan? Durian dulu, sate kambing. Iya. Sate kambing, nasi goreng kambing. Satu minggu rutin makan segitu. Selesai. Mati dengan nikmat. Kan cuma tidak tempat. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Kalau mati, kalau stroke dulu, nah itu. Asuransi. Nah ini, jadi gimana menurut Pastor Billy pedoman hidup saya? Iya, saya sangat sepakat sekali. Wah, ini selama beberapa menit ini sudah mendapatkan pembekalan yang sangat luar biasa sih. Dan ini akan menjadi sangat bagus sekali buat orang-orang yang sedang mengalami COVID ini untuk proses penyembuhan, dan kuncinya sangat jelas dan aplikatif sekali. Sangat kan luar biasa. Pada waktu orang puncak ketakutan hanya ada dua ini. Benar. Bunuh diri atau jadi berani. Wah. Kalau bunuh diri itu masuk neraka, itu pecundang, penakut, pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan. Ya. Kalau jadi berani, nah selesai dah. Maka kita pasti bisa melewatinya, apalagi bisa melewati. Kan Tuhan memberi kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Nah, itu dia kata kuncinya di sana. Dan kalau kita berani, otomatis tidak stres, berserah sama Tuhan, daya tahan tubuh naik. Wih. Amazing. Betul? Biasa. Betul? Benar. Karena pengalamannya 1 bulan itu. Iya, itu pengalaman berharga. 1 bulan untuk 1 hidup. 1 masa kehidupan ya. Iya. Ya, kan ini hari pertama saya nangis ketakutan. Karena kita tidak pernah sendiri, selalu bersama orang tua kan. Iya. Hari pertama, hari kedua udah nangisnya air mata udah habis, kelaparan. Bingung cari makan. Air hanya 1 botol dan di situ samping ada aliran sungai. Apa yang ada yang kita makan udah. Dari situ mulai timbul keberanian. Terima keberanian dan mulai melanjutkan hidupnya ya. Iya. Di situ saya baru mengerti, oh hidup itu seperti ini gitu. Iya. Tapi enggak taunya Pastor Billy. Kira-kira jarak 1 kilo itu kakek saya itu bolak-balik ngeliatin saya. Tapi setelah waktu itu saya tidak tahu. Setelah sebulan dia cerita. Saya ngawasin terus. Berarti waktu Pak Daud tuh nangis itu beliau ada ya mantau. Cuman diam aja ya, nggak datangin atau menenangkan, nggak ada ya. Wah, siap. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Sudah hampir 1 jam Pak Daud. Oke. Mau doakan semua. Yuk, makasih. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan. Haleluya. Amin.